Shalom. 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 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kristus Imam Besar, pengantara dari perjanjian yang baru. Tema perenungan kita di minggu ini yang ditetapkan oleh Sinode GKI bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, kalau bicara pengantara, bicara pengantara adalah orang yang menjadi penengah dalam sebuah masalah yang sedang terjadi dari dua belah pihak untuk mendapatkan penyelesaian dari perselisihan dari dua pihak tersebut. Atau dapat dikatakan bahwa pengantara adalah orang yang menjadi penghubung, orang yang menjadi jembatan antara pihak pertama dan pihak kedua, sehingga terjadi perdamaian. Pengantara secara harafiah berarti orang penengah, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah jadi pengantara antara orang yang bertikai, ada orang yang minta bantuan, Bapak Ibu bisa jadi pengantara. Dan dia selalu berhubungan dengan dua belah pihak. Dia menaruh simpati pada kedua belah pihak. Jadi seorang pengantara itu dia tidak bisa timbang kanan atau timbang kiri. Dia harus berdiri di tengah-tengah. Dia harus menaruh simpati kepada dua belah pihak. Dan kedua belah pihak ini mempercayai orang yang dinamakan pengantara ini. Seorang pengantara dia harus membawa keadilan. Dia adil di kiri dan di kanan. Dia adil untuk si A dan si B. Pengantara ini dia harus menjadi orang yang membawa damai. Dia tidak bisa tusuk A, kemudian dia tusuk B, tidak bisa. Untuk itu pengantara tadi saya katakan dia harus berdiri di tengah-tengah. Dia tidak memihak. Dan pengantara ini dia selalu punya maksud baik dalam menyelesaikan setiap masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pengantara bisa juga berhubungan dengan jembatan penghubung. Bapak Ibu, jembatan penghubung itu dia menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain yang dipisahkan oleh jurang atau sungai. Bapak Ibu lihat ini, kita punya di bawah ini jembatan ini, ada di belakang itu penghubung. Dan yang digunakan itu bisa kayu, bisa bambu, bisa besi, bisa beton. Tapi yang seringkali orang pakai bambu dan kayu. Nah, untuk menggunakan bambu dan kayu itu barang itu harus dipotong dulu Bapak Ibu. Harus dimatikan dulu baru bisa digunakan. Tidak bisa pohon-pohon itu baru Bapak Ibu kasih tidur. Pasti dia akan kembali kepada posisinya. Atau dia tidak bisa ditaruh untuk menjadi jembatan. Nah, dia harus dipotong dulu. Dia harus dibersihkan dengan baik dulu. Kemudian baru dia dipakai untuk jembatan penghubung antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Nah, dalam nats bacaan kita Ibrani 9 ayat 11 sampai dengan 28. Di sana dibuktikan bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, kita kenal, kita muliakan, dia adalah pengantara kita orang berdosa. Dan pembuktiannya, dia harus mati di kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Supaya hubungan yang terputus di Taman Eden itu dikembalikan menjadi baik. Dia pengantara kita. Hubungan yang pernah terputus di Taman Eden itu bisa kembali berhubungan baik. Dan kita bisa langsung dengan Allah yang Maha Kudus. Nah, ada bukti-bukti Bapak Ibu. Bukti-bukti bahwa Kristus adalah pengantara kita dengan Allah. Bukti pertama Bapak Ibu dapat lihat pada ayat yang ke-28. Dia Kristus Yesus. Dia sudah mati di kayu salib. Dia memikul dosa dunia ini. Memikul dosa saya dan Bapak Ibu Saudara. Kristus hanya satu kali mengorbankan diri. Dia hanya satu kali mati untuk menanggung dosa saya dan Bapak Ibu Saudara.
dan kemudian mengembalikan hubungan yang terputus itu, menghubungkan manusia yang berdosa kembali dengan Allah yang Maha Kudus. Jadi dia mau datang ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia, mau merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, tapi juga rela memberikan dirinya untuk digantung di atas kayu salib. Tapi dia telah mati untuk selama-lamanya. Alkitab menyatakan kepada kita semua, ada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, bukti kalau dia sudah mati di kayu salib memikul dosa kita. Buktinya Kristus harus mati untuk menghapus dosa saya dan Bapak Ibu Saudara, untuk menghapus dosa dunia ini, supaya kita bisa berhubungan langsung dengan Allah yang Maha Kudus itu. Tadi saya ceritakan tentang bambu dan kayu yang dijadikan jembatan penghubung antara tempat satu dan tempat yang lain. Bambu dan kayu itu harus dipotong, dimatikan dulu, baru diangkut untuk menjadi jembatan penghubung. Kristus sama dengan itu Bapak Ibu Saudara. Dia harus mati dulu supaya hari ini kita bisa menerima keselamatan dan kehidupan kekal. Kalau dia telah mati, pasti itu tidak bisa duduk hari ini. Tapi karena dia mati untuk menghapus dosa saya dan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bisa duduk di dalam rumah Tuhan, menghadap Allah yang Maha Kudus dalam ibadah kita. Tapi juga di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, pribadi kita membangun mesbah doa. Karena tidak ada lagi sekat, kita sudah dihubungkan kembali dengan Allah yang Maha Kudus. Dia harus mati dulu, seperti kayu dan bambu tadi harus dimatikan dulu, supaya bisa dijadikan penghubung antara tempat satu dengan tempat yang lain. Bukti yang kedua Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu dapat lihat itu pada ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Kristus Yesus sudah menumpahkan darahnya untuk menyucikan hati nurani kita yang berdosa, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Itu buah dari curahan darah Yesus Kristus di kayu salib. Dia pengantara kita. Tadi dalam khotbah di pengharapan saya bilang, orang tak boleh sombong, tak boleh angkuh, tak boleh tinggi diri. Karena harusnya saya yang mati digantung di kayu salib bukan Kristus. Tapi karena dia mengasihi dunia ini, mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara, maka dia rela menjadi hamba. Dia dinyatakan berdosa walaupun dia tidak berdosa. Dia punya segala-galanya Bapak Ibu Saudara. Dia anak Allah yang hidup. Tapi dia mau datang dan memberikan diri supaya saya dan Bapak Ibu Saudara memperoleh keselamatan. Kita dapat beribadah kepada Allah dengan baik. Kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup, bukan Allah patung-patungan yang dibuat oleh tangan manusia, bukan ilah-ilah lain. Tapi dia menyucikan hati nurani kita dari segala dosa dan kebersalahan hidup kita, supaya kita dilayakkan duduk menghadap tata Allah yang kudus dan suci itu, dan beribadah kepada Allah yang hidup. Pada ayat yang ke-12, Kristus Yesus sudah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah membawa kelepasan yang kekal bagi kita. Imam besar itu datang dengan bukan dia udara Bapak Ibu. Ibrani menceritakan itu, menyampaikan itu. Imam besar masuk ruang Maha Kudus itu dia telah datang dengan udara. Dia datang dengan darah yang lain. Tapi Yesus Kristus, dia mati untuk satu kali. Dia masuk satu kali untuk selama-lamanya ke tempat yang kudus. Dan dia datang dengan membawa darahnya sendiri. Hari ini kita bisa duduk dalam ruang ibadah ini karena darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib. Makanya saya agak sedikit tidak suka dengan orang yang membanggakan diri di tengah-tengah pelayanan dan persekutuan. Membanggakan diri dengan apa yang dia miliki. Harusnya malu. Tong harus mati karena tong pendosa. Tapi kadang orang berlagak sombong, angkuh tinggi diri di tengah-tengah tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan
maka di mana saja berada. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa sih akibat-akibat yang dihasilkan dari pembuktian dua tadi yang saya sampaikan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, hubungan yang terputus itu dia dihubungkan kembali. Yang pertama, Dia Allah tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Luar biasa Bapak Ibu. Kadang orang marah, orang mengingat sampai 7 turunan. Saya terakhir kau sampai 7 turunan. Sampai masuk liang kubur juga terakhir kau. Yang harusnya atau mati di kayu salib saja. Dia Allah tidak mengingat dosa-dosa kita. Dia Allah tidak mengingat kesalahan-kesalahan kita. Ada orang bilang, pendeta tong ada di dunia ini. Tong di manusia bukan Tuhan. Siapa sudah mau ikut Kristus? Mengikut Kristus berarti mengikuti seluruh peraturan dan ketetapan. Ada bilang, pendeta saya sudah maafkan dia, tapi kata tapi yang selalu mengikuti kata sudah memaafkan. Dia Allah yang tidak mengingat dosa-dosa kita. Dia Allah yang tidak mengingat kesalahan-kesalahan kita. Itu akibat dari Dia menebus dosa dan salah kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, jangan Senin sampai Sabtu bikin dosa. Baru hari Minggu bilang, dalam liturgi itu ada pengakuan dosa dan terima anugerah, jadi bikin saja. Syukur hari Minggu Tuhan izinkan masuk untuk mengaku dosa. Tapi kalau hari Sabtu Tuhan bilang stop sampai situ, setelah ada waktu untuk minta pengampunan. Yang pertama itu Bapak Ibu Saudara, akibat dari Dia datang menjadi pengantara bagi kita, maka Allah tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Tapi bukan berarti Allah tidak mengingat dosa kita dan kita buat dosa terus, tidak. Tapi marilah kita berlaku baik, sopan, taat dan dengar-dengaran kepada Dia. Akibat dari Dia Allah menjadi Yesus menjadi pengantara bagi kita. Akibat kedua adalah hukum-hukum Allah terukir dalam hati saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita menerima hukum Tuhan dan itu terukir dalam pikiran, hati, pendengaran kita. Ibrani 8 ayat 10 sampai 12 bilang begini. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenallah Allah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ibrani 10 ayat 16. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Buah keselamatan kita sudah dapat. Tuhan taruh hukum untuk kita lakukan. Menjadi peringatan, menjadi pedoman dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Akibat ketiga Bapak Ibu Saudara, dari Dia menjadi pengantara bagi kita. Akibat ketiga Bapak Ibu dapat lihat di Ibrani 9 ayat 28 pembacaan kita. Keselamatan kekal dianugerahkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Artinya, saya dan Bapak Ibu hari ini sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dia bukan datang lagi untuk tanggung kita berdosa, tapi Dia datang sebagai hakim yang adil, meminta pertanggungjawaban saya dan Bapak Ibu Saudara. Apa yang sudah kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini? Dan Alkitab bilang setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, apa makna bagian firman Tuhan ini bagi kita? Ada 5 hal untuk kita bawa pulang dan renungkan secara bersama. Tidak hanya dalam perenungan diri, perenungan keluarga, tapi harus kita lakukan. Yang pertama Bapak Ibu,
Marilah kita ucapkan syukur kepada Allah yang sudah membuat Yesus Kristus menjadi pengantara bagi kita, hingga dengan penuh keberanian kita masuk ke tempat kudus. Ini tempat kudus Allah. Dia sudah menjadi pengantara kita. Kita bisa masuk duduk bersama dalam ruang kudus ini, memuji, memuliakan nama Tuhan, bersekutu, saling mendoakan satu dengan yang lain. Hal yang kedua yang saya dan Bapak Ibu harus bawa pulang, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang kudus dan dengan iman yang teguh. Tadi saya bilang di awal, Bapak Ibu, ada banyak orang bilang sudah Senin sampai Sabtu bikin dosa saja, nanti Minggu baru bikin pengakuan dosa. Tadi saya bilang syukur hari Minggu Tuhan izinkan hidup. Tapi kalau hari Jumat atau hari Sabtu Tuhan bilang stop sampai situ, siapa mau larang kehendak Tuhan? Tidak ada satu orang yang membatasi keputusan dan kedaulatan. Untuk itu, mari kita menghadap Allah dengan hati yang kudus dan dengan iman yang teguh. Paulus bilang dalam meja perjamuan itu, kalau ada salah, ada kesalahan, ada hal-hal yang belum selesai, pulang selesaikan dulu, baru datang duduk dalam meja perjamuan, supaya tidak menjadi sah, tidak menjadi batu sandungan bagi kita. Hari ini kalau masih ada yang duduk dalam ruang ibadah ini, masih ada baku marah, periksa diri sudah. Ingat-ingat diri sudah. Kalau ada baku marah dengan suami, istri, anak-anak, orang tua, ingat-ingat sudah pulang terus baku minta maaf sudah. Hari Minggu masih 1 minggu lagi jadi. Kalau masih baku marah dengan tetangga sebelah, baku marah dengan keluarga yang lain, pulang. Kemudian selesaikan. Kalau tiap saat hanya kasih keluar kata-kata yang tidak memberkati orang lain, bertobat Bapak Ibu. Kalau tiap saat hanya kata-kata yang tidak memberkati anak-anak, bertobat. Kata-kata yang keluar dari orang tua menjadi doa bagi anak-anaknya. Mari kita menghadap Allah dengan hati yang kudus. Kalau hari ini ada hal-hal yang kita buat melawan, melanggar titah dan kehendak Tuhan, minta ampun oleh Tuhan. Kami pendeta juga kami ada buat salah dan dosa. Kita bukan manusia yang sempurna Bapak Ibu. Tapi kita adalah anak-anak milik kepunyaan Allah yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Mari masing-masing orang periksa hati, masing-masing orang periksa hidup. Dan biarlah kita menghadap Allah dengan iman yang teguh. Yang ketiga, marilah saling bahu-membahu dengan kasih dalam pekerjaan Tuhan. Jangan ada yang anggap lebih dan buat orang lain itu menjadi tidak penting. Sekecil apapun yang bisa dia lakukan, itu bagian dari apa yang dia bisa berikan untuk pekerjaan Tuhan. Jangan anggap saya ini sudah, orang lain berada. Kau diam, kau terapuarti apa-apa, jadi kau tenang, kau diam, kau duduk saja. Saya. Mari saling bahu-membahu dalam kasih dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita rajin beribadah kepada Tuhan dan jangan malas bangun mesbah-mesbah doa dalam kehidupan keluarga kita. Jangan sampai anak-anak datang ke guru sekolah minggu, Bapak Ibu guru tolong jelaskan ini Kak. Bapak guru sekolah minggu bilang baru mama dan papa, Tuhan tanya tapi bapak dan mama tidak bisa jawab karena tidak pernah bergaul dengan Tuhan. Ingat Yesus sudah jadi pengantara untuk kita. Jadi mari kasih waktu untuk dia dalam setiap hidup kita. Yang keempat, marilah kita benar-benar berhenti berbuat dosa. Memang kadang susah Bapak Ibu. Ada orang bilang kau masih ada di dunia atau belum ada di surga. Tapi kita bukan orang-orang dunia. Kita ada di dunia untuk menggarami dan menerangi dunia. Garam kita tidak boleh menjadi tawar dan terang kita tidak boleh menjadi padam karena kita ada di dunia. Dan yang terakhir, marilah tekun dalam iman kepada Kristus. Tahun ini masih panjang, kita tidak tahu perjalanan hidup kita.
Tapi tanggal 31 Desember kita berdoa, Tuhan jaga kita dengan baik. Bentengi kita supaya kita melewati perjalanan 2023 juga dalam keadaan baik. Dalam tahun ini ada setiap musim kehidupan yang kita akan lewati. Musim panas, musim dingin, terhadap musim salju. Musim hujan, ada badai. Tapi setiap musim itu tidak boleh mengendorkan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Setiap musim itu kita melewatinya dengan baik dalam pertolongan kasih dan setia Tuhan. Dia sudah menjadi pengantara kita. Dia sudah menolong kita untuk menghadap Allah Bapa yang Maha Kudus dalam ibadah-ibadah kita, dalam doa-doa kita tiap-tiap waktu. Setiap musim itu dilewatilah dengan baik dalam pertolongan dan kasih setia Tuhan. Tadi menutup renungan ini di bawah saya berikan ilustrasi dan saya juga ingin bawa ilustrasi ini. Bapak Ibu, kasbi dan telur itu kalau masih mentah, kasbi itu dia keras, telur itu dia cair. Tapi kemudian coba taruh 2 panci yang berisi air panas mendidih dan masukkanlah kasbi dan telur itu secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan. Dia akan keluar juga berbeda. Kasbi itu dia akan keluar menjadi kasbi yang lembut untuk dimakan. Tergantung kasbinya. Kalau kasbi yang sudah urat-urat itu pasti keras. Kasbi kuning itu dia agak kenyal. Kemudian telur itu dia akan keluar menjadi telur yang keras yang bisa dimakan. Artinya tadi saya bilang dalam perjalanan hidup ini ada setiap musim yang kita lewati. Ada setiap persoalan, pergumulan, tantangan yang kita lewati. Kita akan tetap keluar menjadi kasbi-kasbi yang lembut di tengah-tengah pergumulan, tantangan hidup kita. Dan kita juga bisa keluar menjadi telur yang kuat dan kokoh dalam menghadapi setiap persoalan dan pergumulan hidup kita. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Kita terus diingatkan bahwa Yesus menjadi pengantara saya dan Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita dapat melakukan bagian kita dengan baik, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan menolong kita semua. Amin.